Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Betanika Nila Nirbita SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, serta yang kami cintai dan kami banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Etika dan Tanggung Jawab Sosial serta CSR atau Corporate Social Responsibility. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rio Febrianto dan di sini saya ditemani oleh kedua rekan saya, yaitu Fauzah Nazahra dan Yunia Sri Mauludiani. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Fauzah Nazahra. Kepada saudara Fauzah, dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fauzana Zahra dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi mengenai etika bisnis. Tahu gak, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki arti, adat, akhlak, watak, sikap, dan cara berpikir atau adat istiadat. Dari arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika oleh filsuf Yunani besar Aristoteles. Etika adalah filsafat tentang nilai-nilai, kesusilaan tentang baik dan buruk. Etika merupakan dasar-dasar moral, termasuk ilmu mengenai kebaikan dan sifat-sifat tentang hak. Etika adalah tuntutan mengenai perilaku, sikap, dan tindakan yang diakui sehubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia. Dalam prakteknya, sering sekali terjadi pertentangan antara kepentingan untuk memelihara etika dengan mencapai tujuan. Etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku seorang pengusaha yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam sebuah keputusan dan pemecahan masalah atau persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip konsekuensi, yaitu konsep etika yang berfokus pada konsekuensi pengambilan keputusan dan keputusan dinilai etik atau tidak berdasarkan konsekuensi atau dampak keputusan tersebut. Sedangkan prinsip tidak konsekuensi terdiri dari rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk atau panduan pengambilan keputusan etik dan berdasarkan alasan, bukan akibat. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis menurut Muslich. Yang pertama ada prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip tidak berniat jahat, yang keempat prinsip keadilan, dan yang kelima prinsip hormat pada diri sendiri. Adapun isu umum etika bisnis. Yang pertama, masalah etika klasik, yaitu seperti kolusi, korupsi, monopoli, penipuan, penimbunan barang, pengerusakan lingkungan, dan penindasan tenaga kerja. Yang kedua, pemalsuan atau pembajakan hak cipta. Contohnya lagu, film, buku, obat, dan bahan makanan. Yang ketiga, ada diskriminasi dan perbedaan gender. Itu kesetaraan serta prioritas terhadap wanita dan anak-anak tanpa menghalangkan kewajiban dan hak-hak mereka. Dan yang terakhir, ada konflik sosial dan masalah lingkungan, yaitu konflik kepentingan bisnis dengan masyarakat. Kode etik. Perlunya kode etik adalah untuk menjaga keselarasan dan konsistensi antara gaya manajemen strategi dan kebijakan dalam pengembangan usaha di satu pihak dengan pengembangan sosial ekonomi di lain pihak. Yang kedua, untuk menciptakan iklim usaha yang bergairah dan suasana persaingan yang sehat. Yang ketiga, untuk mewujudkan integritas perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemerintah.
Yang keempat, untuk menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan batin bagi pemilik perusahaan atau investor, serta bagi para karyawan. Dan yang terakhir, untuk dapat mengangkat harkat perusahaan nasional di dunia perdagangan internasional. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Rio. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Pauza yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh Yunia Sri Mauludiani. Kepada Saudara Yunia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dalam artian luas adalah salah satu bentuk kewajiban yang tidak hanya menyediakan kebutuhan teknis masyarakat, tetapi juga mempertahankan kualitas lingkungan sosial dan memberikan kontribusi yang positif untuk kesejahteraan lingkungan. Artinya, tanggung jawab perusahaan tidak terus-menerus mengejar skala ekonomi yang besar dalam menjaga ketahanan bisnis, namun harus peduli akan keseimbangan lingkungan sekitar, khususnya masyarakat. Berikut ada beberapa tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab sosial kepada konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa saja, tetapi harus memperhatikan aspek-aspek lain. Merujuk pendekatan utilitarian, proses perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat. Yang kedua, ada tanggung jawab sosial kepada karyawan. Perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan adil. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan. Yang ketiga, ada tanggung jawab sosial kepada kreditor. Kreditor ialah orang atau badan yang memberikan pinjaman berupa uang atau barang kepada perusahaan. Dan yang keempat, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Misalnya dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, mencegah penggunaan bahan berbahaya. Jadi, perusahaan diharapkan dapat ramah terhadap lingkungan, supaya masyarakat sekitar juga bisa hidup berdampingan dengan perusahaan secara nyaman dan baik. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab sosial kepada komunitas. Tanggung jawab sosial ini dapat dilakukan dengan cara memberikan corporate social responsibility dengan memberikan bantuan seperti sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, wadah usaha, atau hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut ada dua jenis tanggung jawab sosial yang dikemukakan oleh KPMG Etik dan Integrity Consulting, sebuah lembaga di negara Belanda. Yang pertama ada tanggung jawab sosial kewirausahaan atau Social Responsible Entrepreneurship, disingkat SRI. Tanggung jawab sosial yang pertama ini merupakan aksi atau tindakan minimal terkait dengan kewajiban sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial kewirausahaan ini tidak memiliki keterlibatan lebih jauh lagi selain memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dan yang kedua ada keterlibatan sosial dalam kewirausahaan atau Social Involved Entrepreneurship, disingkat SIE. Keterlibatan bisnis dalam dimensi sosial memiliki keterikatan atau kesamaan tujuan dengan masyarakat. CIE memiliki dasar keterlibatan yang dalam. CIE memiliki tinjauan yang umum bahwa bisnis bukan semata-mata tanggung jawab sosial, tetapi lebih dari itu. Salah satunya yaitu persamaan rasa ingin membangun masyarakat lebih baik lagi. Kemudian ada contoh tanggung jawab perusahaan. Yang pertama membayar pajak. Itu merupakan salah satu bentuk menjalankan etika dan tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah dan juga sebagai salah satu cara untuk ikut berkontribusi kepada negara. Yang kedua, perusahaan yang memberikan gaji kepada karyawannya tepat waktu tanpa adanya penundaan. Dan yang ketiga, perusahaan memberikan intensif bonus kepada karyawan yang dinilai berprestasi, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi terhadap pengembangan perusahaan secara tepat sasaran dan objektif. Dan yang terakhir, perusahaan menyediakan produk perlindungan asuransi terhadap karyawannya, baik dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi lain yang serupa.
Berikut ada unsur-unsur tanggung jawab sosial. Yang pertama, triple bottom line. Triple bottom line ialah mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan stakeholder atau semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan daripada kepentingan shareholder atau pemegang saham. Yang kedua, ada human resource. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Yang ketiga, manajemen risiko. Manajemen risiko ialah suatu metode untuk menghadapi risiko di masa yang akan datang yang dapat memengaruhi kegiatan perusahaan. Yang keempat, unique branding ialah program sosial yang dijalankan yang bisa menciptakan konsumen yang loyal terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, manajemen krisis. Krisis yang dimaksud ialah suatu masalah besar yang datang secara tidak terduga dan dapat membawa dampak negatif maupun positif kepada organisasi terkait. Kemudian, ada fungsi dan manfaat tanggung jawab sosial. Fungsi adanya tanggung jawab sosial perusahaan yang pertama, peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, jalinan hubungan dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, perolehan keuntungan lain. Manfaat bisnis dan tanggung jawab sosial bagi perusahaan yang pertama, memberikan citra positif dan nilai lebih bagi perusahaan, mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik internal maupun eksternal perusahaan, meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat, dan mendapat cakupan peliputan yang luas terutama pada konsumen perusahaan. Terima kasih kepada Saudara Yunia yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi yang terakhir mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility akan saya jelaskan sendiri. Langsung saja, CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, dasar hukum Corporate Social Responsibility atau CSR yang tercantum pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang kewajiban CSR bagi PT atau perseroan terbatas, yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban. Perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan pemerintah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip CSR. Secara umum, prinsip-prinsip CSR berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Prinsip-prinsip CSR sebagai berikut: prioritas korporat, manajemen terpadu, proses perbaikan, pendidikan karyawan, pengkajian, produk dan jasa, informasi publik, fasilitas dan operasi, penelitian, prinsip pencegahan, siaga menghadapi darurat, transfer best practice, memberi sumbangan, keterbukaan, dan pencapaian dan pelaporan. Selain itu, ada juga jenis-jenis CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama ada cost promotion. Dalam program ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu. Yang kedua ada Cost-Related Marketing atau CRM. Dalam program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan presentasi tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besar penjualan produk. Yang ketiga ada Corporate Social Marketing atau SCM. Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada Corporate Philanthropy.
Perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Yang kelima ada community volunteering. Perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program ini. Yang terakhir ada social responsibility business practice. Perusahaan melakukan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Materi selanjutnya mengenai manfaat CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama, memperkuat brand positioning. Yang kedua, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan atau organisasi. Yang keempat, menciptakan preferensi merek dan mendorong peningkatan penjualan. Yang kelima, memberikan dampak terhadap perubahan sosial dan penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal. Yang keenam, membangun hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Menurut Hendrik Budi Untung dalam bukunya, ada 10 manfaat yang akan diterima perusahaan dalam menerapkan CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. Yang kedua, mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Yang kelima, membuka peluang pasar yang lebih luas. Yang keenam, mereduksi biaya, misal terkait dampak pembuangan limbah. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Yang kedelapan, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang kesembilan, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, peluang mendapatkan penghargaan. Materi selanjutnya mengenai pentingnya CSR atau Corporate Social Responsibility. Ada beberapa hal yang mendorong perlunya keterlibatan perusahaan dalam program CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Yang kedua, terbatasnya sumber daya alam. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Yang keempat, mengimbangi antara tanggung jawab dan kekuasaan. Dan yang terakhir, keuntungan jangka panjang. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial serta CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan kunci keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Keduanya merupakan dua hal yang sama pentingnya dilakukan oleh perusahaan apapun bisnisnya. Sebelum kami tutup, untuk penjelasan yang kurang jelas dan pertanyaan akan kami jawab di forum diskusi setelah ini. Dan untuk teman-teman yang mencatat dan ketinggalan, bisa langsung menghubungi kami untuk meminta materi yang tadi dijelaskan. Terima kasih dan selamat siang.